kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, upacara pembukaan pelatihan di wilayah kerja moderasi beragama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 7 sampai 12 Juni tahun 2021 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Yunggi Verokila, penyelenggara Kristen perwakilan Kecamatan Tojo Barat. Kepada Ibu di sini. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah kita, Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Yang akan dibawakan oleh Ibu Nurdia Ulaya, perwakilan dari Kecamatan Ulubongan. Pada Ibu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Selanjutnya, laporan panitia. Diklat di wilayah kerja moderasi beragama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una yang akan diwakilkan oleh Ibu Dr. Randa Lili Husa. Kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una, kami sapa dengan hormat Bapak Dr. Andes Haji Firmansyah MPGI. Yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una dan Widya Iswara serta panitia Balai Diklat Keagamaan Manado. Teristimewa kepada seluruh calon peserta pelatihan moderasi beragama bagi penyuluh non-PNS di Kabupaten Tojo Una-Una. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti upacara pembukaan pelatihan di wilayah kerja moderasi beragama bagi penyuluh non-PNS yang sebentar lagi akan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una. Melalui kesempatan ini, izinkan kami selaku panitia pelaksana melaporkan kegiatan pelatihan sebagai berikut. Ada secara hukum, 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kedua, PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. 3, PP 49 Tahun 2018 perubahan PMA 50 Tahun 2015 tentang P3K. 4, PMA Nomor 10 Tahun 2018 perubahan PMA 50 Tahun 2015 tentang Ortakel. 5, PMA Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pelatihan SDM pada Kementerian Agama. B, tujuan pelatihan. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan PDWK moderasi beragama oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una, Bapak Dr. Andus Haji Firmansyah MPDI. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera sekalian. Salam buat saudara kita yang berada Kristen. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tentunya di pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pagi ini kita bisa mengikuti sebuah acara yang tentu langkah kita laksanakan, langkah untuk dilakukan, karena yang bisa melakukan diklat ini adalah hak. Jadi kewenangan untuk melakukan diklat itu ada pada balai diklat. Jadi kita bersyukur pada hari ini, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang dari balai diklat, baik panitia maupun suara yang hadir pada hari ini dalam rangka memberikan pembinaan peningkatan kompetensi
daripada kita semua, yaitu penyuluh agama, yang agama Islam maupun yang agama Kristen. Oleh karena itu, pada pagi ini kita bersyukur atas semua ini, dan tentunya yang saya hormati Ibu Ketua Panitia, juga sekaligus Ketua Rombongan ini di dalam kegiatan pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Randa Indiri Musa, yang baru saja menyampaikan laporan kepanitiaan, dan tentunya di kesempatan ini juga diikuti oleh Widya Suara, yaitu Dr. Randus, yang saya hormati Dr. Randus Wendli Umar MSI, yang ada di depan kita, senior kelihatannya luar biasa, nanti akan memberikan pembinaan kepada kita. Juga di samping beliau ya ada Ibu Siska, yaitu Siska Lanjutan SPH MPH. Ini juga Widya Suara, itu akan terus melakukan peningkatan kompetensi kita sebagai penyuluh. Juga masih ada Ibu yang ada di depan atau bersama para penyuluh, yaitu Ibu Selvi B. Ambau SAG, ya ada di ini. Ibu ini bikin senang peserta ini, bisa-bisa peserta ini nggak mau ditutup-tutup acaranya, apalagi Ibu Ketua dengan senyumnya, dengan Widya Suara. Ya ini biasanya acaranya begitu. Saya pernah di lalu, mungkin sudah pernah ya sama-sama di belum Ibu Ibu Selvi belum pernah di ya. Oh, itu pernah di pesertanya protes karena sudah selesai. Dan bilang, Pak, kita masih mau. Bagus Widya Suaranya, semangat kita. Jadi tidak cukup itu waktu yang diberikan. Dan bilang, masih mau. Saya bilang, sudah lanjutkan saja di luar jam belajar. Ya, silakan lanjut kemana-mana dulu santai. Nah ini karena mereka punya ilmu, punya metodologi. Nah tentunya metodologi yang mereka sampaikan itu membuat kita senang, membuat kita tertarik. Itu yang diadopsi untuk bisa kita terapkan di masyarakat. Jadi supaya penyuluh itu disenangi masyarakat, ya harus disenangi masyarakat. Kemudian juga masih ada Bapak Dr. Agus Arimas Haryanto MSI. Ini belum hadir ya, belum hadir di tempat ini, masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan semua ini adalah akan melakukan kegiatan selama di sini, dan seluruh tim dari BDK, dari ketua sampai Widya Suara, saya mengucapkan, kantor Kementerian Agama mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada para penyuluh di Kabupaten Tojo Una ini untuk bisa menyimak, mengambil ilmu daripada Bapak Ibu sekalian sebagai bahan untuk bisa meningkatkan layanan di masyarakat. Yang perlu kita pahami bahwa di masyarakat itu, ya, masyarakat itu kita itu harus ditempatkan pada posisi yang di atas, ya. Artinya kita sebagai penyuluh perlihatkan kompetensi, tunjukkan kemampuan kita untuk melakukan pembinaan, sehingga mereka itu akan menempatkan kita pada posisi yang dibutuhkan, bukan posisi tidak ada apa-apanya. Bedalah penyuluh dulu-dulu. Saya sudah ingatkan penyuluh kalau dulu-dulu itu yang penting sudah ada tugas apa? Penyuluh apa? Nah, dia sekarang sebagai guru mengaji di TPA bagian Islam, sudah itu penyuluh.
Itu saja kerjanya, bukan lagi itu. Ya, baca baik-baik. Apa sesungguhnya tugas kita sebagai penyuluh? Ya, di samping itu masih banyak yang harus kita layani, termasuk masyarakat secara umum. Kita harus memberikan layanan. Jadi semua agama demikian. Ya, oleh karenanya nanti kita akan mengikuti bagaimana sesungguhnya menjadi penyuluh yang baik itu. Oleh karena di sini pelatihan di wilayah kerja PDWK moderasi beragama. Ini kata moderasi ya, beragama ini. Moderasi beragama itu tentunya yang ada kata beragama dengan agama beda ya. Moderasi beragama, moderasi agama. Kalau moderasi agama itu tidak ada. Yang ada adalah moderasi beragama. Moderasi beragama itu adalah cara pandang, cara kita bagaimana beragama yang baik. Itu beragama, moderasi beragama itu tidak melakukan perubahan-perubahan dalam agama, ajaran tidak. Ajaran agama tidak boleh lagi dirubah-rubah. Yang ada itu adalah cara beragama antara agama satu dengan agama yang lain. Maka itu yang diinginkan adalah bagaimana kita moderat. Ya, kita harus moderat. Artinya kita itu mampu bersama dengan orang lain, sejajar dengan agama lain, tidak ada saling gesek-gesek. Nah, makanya ada yang namanya forum kerukunan umat beragama. Untuk apa itu forum kerukunan? Tidak lain adalah untuk menciptakan keharmonisan antar umat beragama. Bagaimana menciptakan keharmonisan? Nah, oleh karena itu kegiatan ini sama punya tugas yang sama, baik Kristen cuma itu yang belum ya, tidak ada yang berkarya agama penyuluhnya. Ya, ini kita sejajar di sini dan kita melaksanakan tugas masing-masing. Oleh karena itu di antara para penyuluh itu diharapkan ya diciptakan harmonisasi antara penyuluh secara internal Islam. Ya, secara internal Islam, secara internal Kristen itu menjaga keharmonisan antara penyuluh. Jangan saling menyalahkan begitu salah di masyarakat. Oh iya memang dia itu begitu. Anda boleh. Tidak perlu kita tambah-tambah, tapi kita panggil penyuluhnya. Jangan begitu. Ada informasi kamu begini-begini di masyarakat. Kita saling mengingatkan. Itulah baru namanya kebersamaan di dalam penyuluh. Ya, kita sama-sama. Islam melihat ada informasi yang Kristen, sampaikan. Yang Kristen melihat laporan cerita-cerita di masyarakat tentang penyuluh yang Islam, juga sampaikan. Saling mengingatkan. Ya, kalau dalam Islam itu berpesan-pesanlah di dalam kebaikan ya. Ya, kita saling memesan dalam kebaikan. Jangan membiarkan teman kita sudah terjerumus kepada hal-hal yang lain. Nah, ini pentingnya di kegiatan moderasi beragama agar kita tidak salah memahami apa itu moderasi beragama. Ya, nanti akan disampaikan secara rinci. Nah, oleh karena itu, di dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai penyuluh agama, kalau bisa, kemarin saya sudah ciptakan waktu saya terakhir tugas di Kabupaten ya, Banggai itu. Bagaimana kegiatan-kegiatan penyuluh itu rutin dilaksanakan pertemuan antar penyuluh. Ya, rutin dilaksanakan. Kenapa? Karena untuk saling memberikan informasi. Nah, karena penyuluh itu juga pengawas di masyarakat, pengawas dan pengawal ya, kegiatan di masyarakat, terutama kegiatan keagamaan. Tapi jangan salah, nanti urusan pertanian lebih sibuk penyuluh agama Islam daripada penyuluh pertanian. Nah, jadi kita penyuluh agama, apalagi dewasa ini karena kabupaten kita ini adalah kabupaten yang berkembang ya, terus berkembang karena kabupaten umurnya sudah juga lama tapi masih posisi yang berkembang.
mengalami perubahan yang cepat. Nah, biasanya di masyarakat juga diikuti dengan perkembangan yang lain-lain. Saya sudah banyak laporan ini di masyarakat, Pak, itu masyarakat di sana itu paham apa itu? Begini. Dari Kristen itu juga paham apa itu? Nah, karena semua agama paham apa itu, Pak? Perlu dibasmi. Sebenarnya jangan dulu basmi yang begitu. Kita lihat dulu perkembangannya. Apakah dia itu menyimpang atau tidak? Ya, sebagai penyuluh tidaklah langsung, wih, kamu menyimpang. Tidak usah. Pelajari dulu, ya. Karena kadang-kadang juga tradisi yang turun-temurun itu biasa juga dibawa oleh masyarakat, terpadu antara tradisi dengan ajaran agama. Ya, tentu pelan-pelan saja melakukan perubahan itu. Tetapi bukan berarti menyatakan bahwa itu menyimpang, itu dinyatakan terlarang. Nah, itu jangan secepat itu. Penyuluh agama itu cukup memberikan informasi, diluruskan dan diberikan informasi kepada pejabat Kementerian Agama ataupun kepada kepolisian dan sebagainya. Tapi minimal kepada Kementerian Agama dulu. Ya, itu yang terkait di masyarakat sekarang. Karena sekarang banyak sekali laporan-laporan, saya bilang itu biasa itu. Ya, biasanya begitu di mana-mana. Asal jangan sudah ada yang mengaku nabi di sini, ya itu yang repot itu. Kita tahu ada penyuluh yang mengaku nabi. Ya, nabi akhir zaman. Ya. Jadi itu yang biasa repot itu, yang begitu-begitu. Oleh karenanya kita semua melakukan pembinaan terhadap bagaimana cara melaksanakan agama, bagaimana cara hidup di antara umat beragama. Itu yang internal tadi ya. Secara eksternal juga antara penyuluh agama Islam dengan penyuluh agama Kristen, Hindu, kalau ada Buddha, itu juga harus sejalan. Ya, harus sejalan karena kita sama-sama bekerja di Kementerian Agama. Kalau penyuluh Kristen, penyuluh Islam berkelahi di lapangan, bagaimana kantor Kementerian Agama? Bagaimana kepala seksi Kristen, kepala seksi Dimas Islam terpaksa ikut juga berkelahi di sini. Nah, tolong dijaga itu Kementerian Agama. Harus harmonis. Harus harmonis antara penyuluh di tingkat orang-orang tua di forum kerukunan umat beragama itu begitu harmonis antara agama Kristen, Hindu, Islam, harmonis. Ya, bila ada informasi tentang Kristen, para pendeta lapor kepada KUB-nya, kemudian dibahas bersama dengan di forum itu termasuk Islam di dalamnya. Nah, itu adalah bentuk saling peduli. Karena kita menginginkan daerah kita itu adalah daerah yang aman. Ya, aman. Sebab salah satu faktor yang mengganggu kita semua, mengganggu ekonomi itu adalah faktor keamanan. Dilanjutkan dengan